Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah, puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan iman kepada Allah, dengan segala maunah dari Allah dan rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di setiap kehidupan manusia pasti semua akan mendambakan ingin menjadi bahagia, baik bahagia fid dunya ataupun bahagia fil akhirah. Bermula dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam mendidik sahabat kita selalu untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di daerah kita, di daerah Jawa ini, mungkin doa ini disebut dengan doa sapu jagat, doa yang bisa menarik semua kebahagiaan, semua keberuntungan, semua kebaikan, hasanah fid dunya ataupun hasanah fil akhirah. Doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi dan senantiasa diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadaku kebaikan di dalam dunia sekaligus kebaikan di dalam akhirat. Seolah-olah kita sebagai hamba Allah yang banyak bermaksiat ini, kita yang selalu berbuat dosa kepada Allah, ingin balasan yang kira-kira tidak pantas bagi kita. Dengan kita yang saat seperti ini banyak dosa, banyak melakukan maksiat, kita selalu ingin hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Akan tetapi dengan barokah bulan Ramadan ini, dengan puasa di tahun ini, semoga doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini, Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya saja terkadang kita mengartikan hasanah itu dalam artian sesuatu yang selalu kelihatan positif, selalu kelihatan sukses, selalu kelihatan bahagia, selalu kelihatan orang-orang yang beruntung. Semisal mulai kita lahir di dunia, orang tua kita melahirkan kita dengan keadaan rizki yang banyak, rizki yang halal, rizki yang melimpah, sehingga tetangga kita mengatakan, bapak itu loh enak, istrinya melahirkan, uang pun juga masih banyak tabungannya. Kita remaja, kita bersekolah di sekolah yang bonafit dengan biaya yang kita pun juga mampu untuk membiayai. Orang tua kita mampu membiayai dengan keadaan yang sangat ringan, sebab ekonominya lancar. Pada waktu menikah, istri cantik ataupun suami yang ganteng, dengan ekonomi yang mapan, kemudian nanti ibadahnya juga baik, dan meninggal dengan keadaan husnul khotimah, dan nanti di akhirat juga masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata hal yang seperti inilah orang lain mengatakan bahwa kita adalah orang yang sukses fid dunya wa fil akhirah. Akan tapi kalau kita lihat
Hasanah itu adalah tujuan. Kebaikan itu adalah maksud. Kebaikan itu adalah visi misi kita, baik di awal ataupun akhir. Kalau di awal kita masih mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dicoba pada waktu kecil, biaya pendidikan sangat kurang, biaya jajan sangat kurang. Pada waktu kita remaja, kita mau bersekolah, kita berhura-hura, beli motor aja tidak mampu, kita sekolah juga naik sepeda, ataupun sekolah kita dengan biaya yang sangat terbatas. Kemudian kita menikah dengan keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan. Dan itu orang lain mungkin menganggap kita tidak sukses. Akan tapi kalau hal yang seperti ini kita lihat dalam segi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hal ini juga termasuk hasanah, kebaikan dari Allah. Mungkin karena jalan kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdir dengan keadaan yang rumpil, miskin, fakir, tiap tahun juga masih mendapatkan jatah zakat. Di desa selalu mendapatkan jatah raskin. Di tembok rumah kita masih ada plang keluarga sejahtera atau keluarga calon sejahtera ikut program PKH. Kalau sudah ada plang program PKH, berarti seolah-olah kita menurut tetangga kita, orang lain mengatakan kita belum sukses fit dunia. Akan tapi kalau kita lihat dari takdir Allah yang semakin dalam, ini juga bisa kita katakan termasuk fit dunya hasanah apabila kita artikan dengan yang sangat detail. Andaikan kita tidak ditakdir oleh Allah dengan keadaan pas-pasan, mungkin kita tidak kuat dicoba Allah dengan harta-harta yang melimpah, harta yang sangat banyak, sehingga dengan harta itu kita ditakdir oleh Allah tidak menjadi orang yang baik, tapi kita menjadi orang yang buruk. Dari uang timbullah kemaksiatan. Dari uang timbullah penyelewengan. Karena adanya uang timbullah suatu maksiat-maksiat yang timbul dari pikiran-pikiran kotor kita. Sehingga dalam keadaan yang sangat rumpil kehidupan kita ini, yang orang lain yang mengatakan kita itu tidak sukses, itu sebenarnya adalah hasanah bagi kita. Dan nanti di akhirat karena kita itu juga bisa mentasarufkan harta kita dengan baik, dengan ibadah karena kita itu ditakdir Allah tidak sukses seperti orang lain di dalam dunia, insya Allah fil akhirati hasanah. Di akhirat kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga doa yang dicandangkan oleh Nabi Muhammad SAW ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hendaknya selalu kita baca di setiap ba'da sholat kita, di setiap doa kita. Supaya apa? Apapun takdir Allah kepada kita, apakah kita di dunia kelihatan sukses atau tidak, apakah di dunia kita keadaan orang yang gagal terpuruk atau tidak, akan tapi nanti ujungnya, visi misinya, akhirnya kita akan hasanah fil akhirah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian semoga barokah puasa di bulan ini kita selalu mendapatkan hasanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.